Di suatu hari, Zaleha kecil sedang berlatih memanah. Tiba-tiba datanglah kakeknya untuk menagih hafalan tadarus Al-Quran. Pupuku, kemarilah. Aku ternyata hafalan. Coba bacakan surat Al-Anfal ayat 16, ayat 15 sampai 16 yang telah aku ajarkan kepada. Baik, Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru saffan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyishan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul adzim. Wah, ternyata kamu sudah sangat hebat kalau membacakan ayat itu. Sekarang coba bacakan arti dari yang ayat kamu baca ini. Baik, Kak, akan membacakan artinya. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbela untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Kek, apa sih makna dari ayat yang telah kubaca ini? Buku makna dari ayat yang kami baca itu adalah setiap manusia harus mempunyai keberanian untuk melawan para penjajah Belanda itu dan mempertahankan apa yang sudah menjadi haknya. Setelah dewasa nanti, kamu harus berani mengusir para penjajah itu dan mempertahankan tanah kelahiran kita. Begitu ya, Kek? Iya, Kek. Aku berjanji, aku akan berjuang untuk melawan para penjajah itu. Tetap semangat, kakak yakin kamu pasti akan bisa. Iyalah karena suara aneh. Kan sekarang Nabi. Nama. Iyalah kayak kayak. Ayah rasa ilmu yang ayah berikan selama ini, ayah rasa sudah sangat cukup untuk melawan para penjajah itu. Iya, ayah, tentu saja Bu. Karena ayah yang telah memberikan pengajariku selama ini. Bagaimana putriku, apakah kamu sudah siap melanjutkan perjuangan ayah dan kakekmu? Iya, ayah, aku bersama siap, ayah. Ini adalah simbol turun-temurun dari keluarga kita. Ini adalah simbol bahwa kamu yang akan melanjutkan perjuangan di negeri ini. Ayah yakin kamu mampu membawa negeri ini ke depan. Kamu adalah seorang ratu, Ratu Zaleha. Baik, ayah, aku berjanji, aku tidak akan mengecewakanmu. Hidup Ratu Zaleha, hidup Ratu Zaleha. Pengawal, kemarilah. Kalian berdua sudah sangat cukup lama mengawal diriku. Sekarang saatnya kalian menjaga putriku.
Jagalah dia seperti kalian menjaga diriku. Selalu ingatlah perkataanku. Janganlah kalian mengecewakan seseorang yang telah memberikan kalian kepercayaan. Itulah pengawalku. Baik Tuan, kami akan menjaga Ratu Zaleha dan sebaik mungkin. Baiklah, aku akan menjaga kerajaanku. Kalian jagalah putriku. Baik. Tidak berselang lama, Zaleha pun melihat pasukan Belanda mendekatinya. Bereskan mereka. Mikir, kalian berdua hanya kalian jangan saja. Dasar tidak berguna. Siapa di situ? Dia berani melawan kita. Kerja. Aku Ratu Zaleha, cucu dari Pangeran Antasari. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil tanah kami. Perjuangan belum selesai. Akan menonton sampai kalian pergi dari tanah ini. Bangun! Sejak kapan kalian di rumah? Kita tidak pernah menemukan kalian saat ada bodoh itu. Ini baru permulaan. Perjuangan kita masih panjang. Tapi aku yakin masih bisa membebaskan tanah ini dari kedatangan Belanda. Dengan keberanian dan semangat juang yang tinggi, Ratu Zaleha berhasil mengusir pasukan Belanda. Ini adalah awal dari perjuangan Ratu Zaleha melawan penjajahan Belanda. Zaleha menghabiskan waktunya untuk mengajarkan suku Dayak membaca serta menulis, dan juga mengajarkan ajaran agama Islam. Ia juga melatih mereka untuk berjuang melawan penjajahan Belanda. Setelah berhasil mengusir pasukan Belanda, Ratu Zaleha memutuskan untuk menghimpun kekuatan dari suku-suku Dayak. Ia percaya bahwa dengan bersatu mereka dapat mengalahkan penjajahan Belanda. Suatu hari, Zaleha berangkat ke hutan belantara Kalimantan, tempat di mana suku-suku Dayak tinggal. Ia disambut dengan hangat oleh pemimpin suku Dayak. Kami telah mendengar dan melawan penjajah Belanda. Terima kasih atas sambutannya. Saya datang ke sini untuk minta bantuan kalian. Kita harus bersatu melawan penjajah Belanda. Baiklah, Ratu. Kami akan membantu. Tapi bagaimana bisa kami melawan mereka? Mereka memiliki senjata yang lebih canggih dan pasukan yang lebih banyak. Kita mungkin tidak memiliki senjata canggih seperti mereka, tetapi kita memiliki keberanian dan semangat juang yang tidak mereka miliki. Selain itu, saya akan mengajarkan kalian membaca dan menulis serta ajaran agama Islam. Baiklah, Ratu. Kami akan belajar dari Anda. Dan kami akan membantu Anda melawan penjajahan Belanda. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya yakin
bersama-sama pasti bisa mengalahkan penjajah Belanda. Lalu bagaimana rencanamu untuk melawan para penjajah itu, Ratu? Menurutku, kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Aku setuju dengan pendapatmu, Ratu. Lalu, bagaimana bisa kami bantumu? Pertama, aku akan mengajari anak-anak serta perempuan di suku ini baca, tulis dan ilmu agama. Baiklah, Ratu. Apapun keputusanmu, kami akan membantumu. Kita sudah menghilangkan ada di sekitar dan luhur kamu. Hidup Ratu Zaleha! 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 Nyeburi ya. Mari semuanya, jika kalian ingin memasuki sebuah ruangan atau bertemu dengan seorang, sebaiknya kalian mengucapkan salam seperti telah saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kalian sampaikan. Baik, Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu semuanya. Baik, Ratu. Sebelum kita memulai kajian diri ini, mari kita buka dengan umul kitab dan mukadimah Muhammadiyah. Baik, Ratu. Ratu, saya ingin bertanya, apa? Iya, kita belajar sedikit demi sedikit. Kalian ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi Ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Wah, ternyata kalian sangat cerdas ya. Sekali membaca saja sudah mengerti. Mari kita lanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas. Bukan semuanya, surat Al-Ikhlas merupakan petunjuk untuk kita semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari baca setelah saya. Hai Ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Apa arti kalimat? Semuanya, surat ini menegaskan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah.
Kita tidak boleh menyembah selainnya. Kita wajib beribadah kepadanya dengan cara sholat, mengabdi, serta mengamalkan semua perintahnya. Lalu bagaimana jika kita melanggarnya, Ratu? Jika kita melanggarnya, kita akan mendapat dosa yang bisa membuat terjerumus ke dalam neraka. Apa maksudmu mengajarkan semua itu kepada semua kami, Ratu? Apa kau bermaksud merusak perjalanan kami? Bukan itu maksudku. Aku hanya mengajak selama ini kalian pelajari. Dalam kamunya ini perusahaan yang lebih kami saja. Iya Pak. Hijau. Setelah pergi dari tempat itu, tetua pun memutuskan untuk pergi ke tengah hutan. Lalu dia bertemu dengan sekelompok pasukan Belanda. Nakana. Suatu ketemu Belanda dah. Taksi. Loh, suatu ketemu Belanda. Langsung kelihatan. Oh, nah itu kelihatan lagi kilo. Berarti bos kuli kanan sih. Lagi kuli kanan cok. Ini ada juga kafe. Setelah itu, tetua adat meninggalkan pasukan Belanda dan menghampiri Ratu Zalea untuk menjebaknya. Setelah pergi dari tempat itu, tetua pun memutuskan untuk mendatangi Ratu Zalea di rumah salah satu warga. Ratu Zalea yang tengah berbincang dengan Setelah pergi dari tempat itu, tetua pun memutuskan untuk mendatangi Ratu Zalea di rumah salah satu warga. Ratu Zalea yang tengah berbincang dengan salah seorang warga dikejutkan oleh tetua adat yang memanggilnya dengan raut wajah tergesa-gesa.
Iya, aku nyaman di sini. Terima kasih atas dukungan kalian. Kemudian Ratu Zaleha, Ketua adat tiba-tiba datang untuk menghampiri Ratu Zaleha. Ratu, tolong, ada seorang anak yang membutuhkan bantuanmu. Di mana dia? Dia berada di tengah hutan. Kondisinya sangat mengenaskan. Baiklah, aku akan menemani. Tak usah Ratu, aku saja yang akan menemanimu. Baiklah. Kemudian Ratu Zaleha dan Ketua adat bergegas menuju tempat yang dimaksud. Adat bergegas menuju tempat yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Ketua adat tersebut meninggalkan Ratu seorang diri. Tak lama kemudian, datanglah pasukan Belanda menemui Ratu Zaleha. Kenapa kalian ke sini? Ternyata tidak sulit untuk menangkapku, Zaleha. Mau apa kalian? Setelah Zaleha pergi, tak lama kemudian Jenderal Belanda pun datang menghampiri pasukannya yang sudah tak berdaya. Nama kalian? Mana Zaleha? Ah, sial! Kalian jangan melarikan diri. Bagaimana bisa kalian kalah dengan satu orang? Jangan kalian mau pasukan. Kalian bodoh! Ya, pengkhianatan sih ya. Namun luka di perutnya semakin parah. Ia merasa kehilangan banyak darah dan kekuatannya mulai menipis. Aku harus ditahan. Tiba-tiba sekelompok suku Dayak menemukan Zaleha yang tergeletak lemah. Mereka segera membawa Zaleha kembali ke desa dan merawat lukanya. Ratu Zaleha, apa yang Ada apa dengan Ratu? Kenapa bisa sampai seperti ini? Pasukan Belanda, mereka tahu aku di sini. Bagaimana mereka bisa tahu, Ratu? Aku tak tahu. Aku hanya perlu istirahat. Baiklah, Ratu. Kami akan menjaga desa ini dari penjajah Belanda. Beberapa hari setelah Ratu Zaleha terluka, suasana di desa suku Dayak terasa tegang. Mereka merasa ada yang tidak beres dan mencurigai adanya pengkhianatan di antara mereka. Pemimpin suku Dayak pun memutuskan untuk mengadakan rapat darurat di depan rumah pemimpin suku adat. Suasana di desa suku Dayak terasa tegang. Mereka merasa ada yang tidak beres dan mencurigai adanya pengkhianatan di antara mereka.
pemimpin suku Dayak pun memutuskan untuk mengadakan rapat darurat di depan rumah pemimpin suku adat. Saudara-saudara, kita merasakan ketegangan yang ada di desa ini, dan kita juga harus mencari kebenarannya. Tiba-tiba, tetua adat yang sebelumnya mengkhianati Ratu Zaleha masuk ke tengah kerumunan suku Dayak dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Apa yang kamu katakan? Dengan aku siapa belakangnya? Menerima hukuman yang pantas. Telah menghancurkan kepercayaan kita. Harus dihukum. Aku berjanji, aku tidak akan mengulangi kesalahan. Dan aku tidak akan Kami siap mengulurkan tangan untuk membantu perjuangan Ratu Zaleha. Kami tidak akan menyerah. Siksa dia! Tolong lepaskan aku. Jangan jelas berkhianat. Aku berjanji, aku tidak akan mengulangi kesalahan. Sikap dia! Kita akan ambil kebenaran dia. Bakar dia sekarang! Ada apa ini? Sehingga kalian ingin membakarnya? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah dia lakukan? Iya, benar aku. Dia seorang pengkhianat. Dia Dia memang telah melakukan kesalahan fatal, tetapi apakah tidak mengingat kebaikannya selama ini untuk suku kita? Kita mungkin harus menghukumnya, tapi kita hukuman mati. Sebaiknya kita biarkan dia agar dia menyesal perbuatannya. Baiklah,
Kalau begitu, sekarang bawa dia dan obati lukanya. Dengan kejadian ini, suku Jaya semakin bersatu dan semangat juang mereka semakin membara. Mereka bersiap untuk berjuang bersama Ratu Zaleha dan mempertahankan tanah kelahiran mereka dari penjajahan Belanda. Joko, payung. Beberapa bulan kemudian, suku Dayak yang dipimpin oleh pemimpin suku Dayak berhasil mengusir pasukan Belanda dari tanah mereka. Mereka berhasil memenangkan pertempuran dan meraih kemerdekaan yang mereka idam-idamkan. Ratu Zaleha yang telah sembuh dari luka-lukanya kembali ke desa suku Dayak dengan penuh kebanggaan. Ia disambut dengan riang oleh warga desa yang berterima kasih atas perjuangannya. Ratu Zaleha, berkat semangat dan perjuangan yang tak akan lelah, kami memenangkan peperangan ini dari penjajah Belanda dan kami berterima kasih atas pengorbanan. Ini akan kita semua satu dan tidak menyerah. Saya bangga untuk kita tidak berani dan takut. Hidup Ratu Zaleha! Hidup suku Dayak! Hidup Ratu Zaleha! Hidup suku Dayak! Mari kita bersama-sama melawan Belanda untuk tanah kita, untuk turunan kita. Hidup Ratu Zaleha! Hidup kebebasan! Hidup Ratu Zaleha! Hidup kebebasan! Baiklah, untuk mengadakan kemenangan ini, mari kita mengadakan sekarang. Baiklah Ratu, saya setuju dengan bagaimana apakah kalian menyetujui jika kita mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan kita dari penjajah Belanda? Baiklah kalau begitu, mari kita menampilkan tari tradisional kita. Hidup Ratu Zaleha! Kemerdekaan suku Dayak menjadi inspirasi bagi suku-suku lain di Kalimantan. Mereka melihat keberanian dan semangat juang suku Dayak sebagai contoh yang harus diikuti. Ratu Zaleha menjadi simbol perjuangan dan keberanian bagi banyak orang. Akhirnya, tanah kelahiran Ratu Zaleha dan suku Dayak bebas dari penjajahan Belanda. Mereka dapat hidup dengan damai dan melanjutkan tradisi serta kebudayaan mereka dengan bangga.
Di balik panggung drama yang gemerlap, kisah kemudahan tersembunyi rapat, proses pembuatan percobaan dan ujian. Namun kami tetap tegar, kami tak pernah putus asa. Setiap masalah datang menghapuskan Sampai jumpa di lain hari. jangan malam yang menyelimuti Kita bertemu cahaya. Kurangnya Rasakan diri kami pergi. dalam kehidupan ini. Meski Doa ini mengajarkan kepada kami semua siap untuk merindu, bahwa kita badai, ku tak siap kita tetap bersama-sama. Kita ada kesulitan, kesulitan macam apapun, kita tetap satu. Dengan hati yang penuh keyakinan, kami semangat, kami melangkah, kami berjuang, kami menghadapi segala rintangan yang ada. Puisi ini menjadi saksi bisu perjuangan kami. Bahwa dalam setiap kehidupan, bahwa dalam setiap alur kisah siapapun, kami bisa dan kami mampu membuktikan kepada dunia bahwa kami selalu bersama dan kami selalu bersama. awal dan berakhir. Terbitkan tenggelam, pasang akan surut. Kita beri tepuk tangan untuk kelas 11 akuntansi 3.
Thank you.